Gue sama Zhou Zixu udah nggak akur sejak kecil. Dia nggak tahu kalau aku cewek. Setelah bangun, gue ninggalin 10 tael perak, uang hasil jerih payah gue, lalu kabur. Gue sama Zhou Zixu tumbuh besar bareng. Rumah kita cuma beda tembok. Sejak inget-inget, kita berdua sering berantem. Akhirnya ketangkep juga lu. Setelah gede, gue selalu takut diejek kayak ayam potong putih. Selama ini, gue selalu tunjukin wajah galak. Tapi kenyataannya beda. Makin gede, gue makin putih dan manis. Saudara Fu, kok wajah lu lebih mulus daripada cewek? Lepasin gue. Buat seorang cowok, ini benar-benar penghinaan besar. Walaupun gue cuma cowok palsu. Zhou Zixu, sekarang akhirnya gue beresin lu. Lihat aja lu masih berani ngejek gue atau enggak punya jiwa jantan. Tapi kalau dia tahu gue cewek, dan udah nodain kehormatannya, dia pasti bunuh gue. Tuan muda. Tuan muda, ada masalah besar. Tuan muda, orang dari keluarga Zhou itu juga baru bangun. Hamba nggak dapat info yang berguna. Cuma dengar kalau Tuan Zhou setelah bangun, marah-marah. Dia emang marah. Kalau dia tahu, orang yang nodain dia sehari yang lalu itu tuan muda. Wah, bahaya nih. Nodain apaan sih? Jangan bilang tuanmu kayak maling kembang, oke? Kamu ikut gue ke kediaman Zhou. Gue mau cek sendiri situasinya. Saudara Zhou, kenapa nih? Sakit? Ada yang enggak enak badan? Ini semua gara-gara gue. Jangan-jangan gue sampai sakiti dia. Ini bukannya 10 tael perak yang gue kasih dia semalam. Kalau bukan cuma ada 10 tael perak, pasti gue nggak bakal pelit kayak gini. Saudara Fu, pas banget lu dateng. Gue lagi mau nyari lu. Jangan-jangan dia udah tahu, apa gue malah masuk perangkap sendiri. Saudara Zhou cari gue buat apa? Kemarin lu minum bareng gue. Lihat nggak cewek yang mencurigakan? Ah, Wanita yang mencurigakan. Ah, ini. Aku tidak tahan minum, jadi terpaksa pulang duluan. Kalau soal wanita mencurigakan itu, sepertinya tidak cuma satu. tidak cuma satu? Aku malah melihatmu, dikelilingi 4-5 orang gadis cantik. Zhou Xiong, sekarang kamu bisa menikmati malam indah dengan mereka. Bukankah itu hal yang bagus? Fu Shiwan, Malam itu, di hadapan kecantikan mereka, jangan-jangan kamu yang tidak mampu, Zhou Xiong. aku tidak mampu? Benarkah? Aku justru ingin tahu, bagaimana caramu bisa mampu, Fu Xiong? Aduh, Zhou Xiong, kamu mau apa? Ini masih siang bolong. Kamu, aku, itu, aku masih ada urusan, silakan lanjutkan sendiri. Untungnya aku sudah siap dari awal, semoga Zhou Zixu tidak terlalu rendah diri. Chongxia, malam ini, suruh dapur kecil masak lobak putih besar ini untuk tambahan makananku, biar lebih sehat. Tuan, ini ramuan pencegah kehamilan. Cepat diminum selagi hangat. Tuan, ada masalah besar. Tuan Zhou membawa banyak orang ke sini. Apa? Chongxia, kamu yang urus Zhou Zixu untukku. Aku ada urusan, duluan pergi. Tuan, bagaimana bisa meninggalkan hamba dan menyelamatkan diri sendiri? Chongxia, lepaskan aku. Fu Xiong dan pelayannya benar-benar mesra ya.
Zhou Xiong datang larut malam begini, ada keperluan apa? Aku bawa semua orang dari kapal pesiar itu. Kamu lihat baik-baik. Yang mana saja mereka? Masuk semua. Dia, dan dia juga. Dua Tuan, kami benar-benar tidak bersalah. Malam itu di kapal pesiar jelas cuma kalian berdua. Tuan Fu juga bilang, tidak boleh ada orang lain yang masuk mengganggu. Kalau begitu, pasti karena aku mabuk dan pusing, salah ingat. Jadi, kamu tahu wanita itu siapa, benar kan? Aku, Fu Shiwan. Kenapa kamu melindunginya? kamu masih berani menyebut wanita itu? Semua karena kau mabuk lalu tak bisa mengendalikan diri, hingga merusak kehormatan anak perempuannya. Dia cuma seorang gadis penjual bunga. Apa salahnya dia? Gadis penjual bunga? Benar. Saat aku sadar, sudah terlambat. Aku terpaksa berjaga di luar kapal hias untukmu, Kang Zhou, bukan aku yang bilang. Apa karena sehari-hari terlalu ditekan? Hingga akhirnya jadi buas seperti binatang? Tapi tenang saja. Sebelum pergi, gadis itu memberimu kompensasi. Bahkan bilang transaksi selesai, lunas. Fu Shiwan, kau anggap aku bodoh? Aku tumbuh besar bersamamu sejak kecil, kau pikir bohong seperti ini bisa menipuku? Cepat katakan, kau sembunyikan dia di mana? Kang Zhou, kau terlalu kasar. Kau terlalu kasar? Jangan bicara padaku seperti itu. Kesabaranku terbatas. Cepat berterus terang. Kang Zhou, kalau kau menemukan gadis itu, apa yang akan kau lakukan padanya? Aku tentu tidak akan melepaskannya. Desa Gusu. Dia gadis penjual bunga dari Desa Gusu. Baik, aku percaya padamu sekali ini. Meskipun malam ini akhirnya berhasil membohonginya, tapi Zhou Zixu itu keras kepala. Sebelum menemukan gadis penjual bunga itu, dia mungkin tidak akan berhenti begitu saja. Chongxia, cepat kemas barang-barang. Kita harus pergi ke tempat kakak sepupu sang pangeran mahkota untuk menghindari masalah. Aku cuma bersamanya, minum di atas kapal hias. Dia kehilangan kehormatan, lalu menyalahkanku. Aku tidak mau berdebat dengannya. Mohon kakak sudi menampungku. Kakak, sikapmu ini bisa membuatku salah paham. Aku tidak suka laki-laki. Kau memang tidak suka laki-laki. Atau cuma tidak suka pada hamba? Kalau diganti dengan Zhou Zixu, bagaimana? Sudahlah, kau boleh pergi istirahat dulu. Terima kasih, kakak. Tuan Muda, setelah Tuan Muda Zhou kembali dari Desa Gusu, dia mencari gadis penjual bunga di seluruh ibu kota. Para putri bangsawan yang menyukai Tuan Muda Zhou diam-diam bertanya-tanya, sebenarnya ada apa sih? Zhou Zixu ini benar-benar picik. Cuma kehilangan kehormatan. Ngapain dipikirin terus? Jangan-jangan dia memang punya perasaan khusus pada yang pertama? Tuan Muda, Anda tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Pasti karena sikut babi terlalu berminyak. Chongxia, sepertinya tuanmu ini akan jadi seorang ibu. Keluarga terus mendesak Tuan Muda untuk meneruskan garis keturunan keluarga Fu. Apakah Tuan sengaja meminjam benih dari Tuan Zhou untuk punya anak? Langkah Tuan ini sungguh cerdik. Cerdik apa? Ini namanya masalah besar. Kamu lupa tuanmu ini laki-laki. Bagaimana bisa menjabat di istana dengan perut buncit? Iya ya, Tuan. Lalu harus bagaimana? Bagaimana kalau kita habisi saja anak ini sekalian? Kakak sepupu, bukankah kakak mau mengirim orang ke Sichuan? Aku yang pergi. Kamu tiba-tiba mau ke Sichuan? Jangan-jangan ada hubungannya dengan Zhou Zixu? Mana mungkin? Ini kan untuk membantu kakak mengatasi kesulitan. Oh ya, Zhou Zixu ini menangkap gadis penjual bunga di seluruh kota, lalu berkali-kali mencarimu. Kamu tidak hanya menolak bertemu, tapi malah minta diri meninggalkan ibu kota. Apakah kalian berdua ini seperti kejar-kejaran, sulit kabur? Sudah, cukup. Aku dan Zhou Zixu adalah musuh bebuyutan. Kakak jangan membuat rumor. Baiklah, kalau begitu pergilah ke Sichuan mewakili hamba. Hamba pasti tidak akan mengecewakan amanat yang mulia.
Setelah aku tiba di Sichuan, kakak sepupu putra mahkota sering mengirim surat memberitahuku kabar terbaru Zhou Zixu. Saat buahnya sudah matang, aku melahirkan seorang putra. Awalnya aku sangat senang. Lagi pula, aku tak perlu lagi meminjam benih untuk punya anak. Namun, seiring anak itu bertambah besar, aku mulai gelisah. Kenapa kamu dan Zhou Zixu seperti dicetak dari cetakan yang sama? Apakah karena malam itu karena Zhou Zixu? Tidak adil. Tuan, Yang Mulia Putra Mahkota mengirim surat lagi. Beberapa bulan ini, Yang Mulia sudah berkali-kali mendesakmu untuk kembali ke ibu kota. Jangan-jangan ada perubahan di istana? Chongxia, lihat bagaimana pemulihan bentuk tubuhku. Hampir tidak ada bedanya dengan 3 tahun lalu. Kalau begitu, mari kita berangkat kembali ke ibu kota. Ibu, aku pulang. Xiwan, kamu sudah menderita. Ibu, jangan menangis. Cepat lihat cucumu yang manis ini. Kenapa anak ini terlihat agak familiar? Wajahnya mirip sekali dengan Tuan Muda Zhou, seperti dicetak dari cetakan yang sama. Pasti karena mataku sudah rabun, salah lihat, kamu dan Zhou Zixu kan musuh bebuyutan. Mana mungkin kalian berdua? Jangan-jangan ayah anak ini benar-benar si Zhou. Tuan Zhou itu? Kau adalah gadis penjual bunga itu, yang mencemarkan nama Zhou Zixu 3 tahun lalu. Ibu, jangan terlalu khawatir. Aku punya cara untuk menutupi mata langit. Bagaimana caranya? Anak ini jelas sekali mirip Zhou Zixu. Kalau sampai dia melihatnya, semuanya akan terbongkar. Bukan hanya identitasmu sebagai perempuan yang terbongkar, anak ini pun mungkin akan direbutnya. Nyonya, Tuan Muda Zhou datang. Cepat bawa anak itu ke dalam. Jangan sampai dilihat oleh Zhou Zixu. Anak siapa ini? Tentu saja anak dari gadis cantik yang melahirkanku. Gadis yang mana? Kau tidak kenal. Dia berasal dari Sichuan. Dia meninggal karena persalinan sulit. Cepat bawa si kecil ke dalam. Jangan sampai kedinginan. Tunggu. Fu Xiwan, kenapa anakmu mirip denganku? Kenapa anakku mirip denganmu? Kenapa lagi? Tentu saja karena aku mencuri sesuatu darimu. Anak kecil belum terbentuk sempurna. Dia akan mirip dengan siapapun yang tampan, cantik. Oh, maksudmu aku ini tampan? Saudara Zhou, sudah 3 tahun kita tidak bertemu. Apa maumu? Kau tidak boleh merebut anakku. Kalau mau anak, buatlah sendiri. Hehe, iya. Sudah 3 tahun tidak bertemu, kau malah hidup enak di luar, jadi lebih berisi ya. Tentu saja. Saudara Zhou, kau kurusan sekali. Apakah nafsu makanmu tidak baik? Jangan-jangan karena merindukanku, sampai tidak nafsu makan. Fu Xiwan, aku ingin jadi ayah angkat anak ini. Kau tahu apa yang kau ucapkan? Tapi dia mirip denganku. Jangan berantem lagi. Kalian bertiga jalani saja hidup dengan baik, itu lebih penting dari segalanya. Saudara Fu, urusan ini sudah diputuskan. Ayah angkat akan menjengukmu nanti. Aku tidak setuju. Kembali sini. Xiwan, kulihat anak ini cocok dengan Zixu, tambah satu ayah angkat juga tidak buruk. Zixu, kenapa kau memanggilnya begitu akrab, dan juga anak ini? Sudah, Yang Mulia Putra Mahkota masih menunggumu untuk melapor ke istana. Sepupu, kau lihat apa? Sudah 3 tahun tidak bertemu. Aku merasa ada cahaya yang menyelimutimu. Selama 3 tahun kau pergi dari ibu kota, pengaruh pangeran pertama semakin besar. Meskipun aku putra mahkota, tapi watakku terlalu baik hati, tidak bisa mengalahkannya. Zhou Zixu mulai menonjol di istana. Dia adalah talenta yang langka,
Aku butuh dukungannya. Bantu aku menariknya ke pihak kita. Aku nariknya. Menariknya? Zhou Zixu selalu membenciku. Aku dan dia bahkan musuh bebuyutan selama lebih dari 10 tahun. Sepupuku, kau mungkin salah orang. Tidak, orang yang tepat adalah kamu. Caranya sudah kupikirkan, yaitu godaan seksual. Godaan seksual? Aku? Sepupu, apakah kau ada salah paham tentangku? Menggoda aku? Sepupu, apakah kau ada salah paham tentangku? Dia diam-diam pernah masuk ke kamarmu. 3 tahun ini, tak ada satupun wanita di sisinya. Tidakkah kau merasa aneh? Mungkinkah? Zhou Zixu memang homoseksual? Entah dia homoseksual, atau impoten, demi cita-cita besarku, relakan dirimu sedikit, boleh? Kalau begitu, akan ku coba sebisaku. Ku dengar kau punya anak laki-laki. Sepupu tak perlu curiga. Akulah ayah kandung si kecil. Kau harus hati-hati, aku curiga Zhou Zixu akan merebut anak itu darimu. Dia mengira ibunya adalah wanita yang tidur dengannya 3 tahun lalu. Mana mungkin? Suatu hari nanti bawa anak itu ke istana, biar aku lihat juga. Lagi pula aku juga keluarganya. Baik. Sepupu putra mahkota, sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. Dia menyebut soal anak begitu saja. Pasti ada maksud tersembunyi. Tuan, ada masalah. Pangeran kecil dibawa pergi oleh Tuan Zhou. Apa? Bahkan anak ini akan direbutnya. Wanita yang tidur dengannya 3 tahun lalu. Zhou Zixu, kembalikan anak itu padaku. Kembalikan padamu? Fu Shiwan, aku sudah tahu kebenaran 3 tahun lalu. Saudara Zhou, aku bisa jelaskan. Jelaskan? Saudara Fu, wanita itu kau bawa ke Sichuan. Kau sembunyikan dia, benar, kan? Saudara Zhou, ini saja bisa kau tebak. Sial, dengan berkata begitu, bukankah aku mengakui anak itu adalah anaknya? Benarkah wanita itu sudah meninggal? Iya, Saudara Zhou, wanita itu meninggal saat melahirkan. Kini kuburannya mungkin sudah ditumbuhi rumput setinggi 2 meter. Kalau begitu, sudahlah. Tapi karena anak itu adalah anakku, seharusnya dia kembali ke keluarganya. Zhou Zixu, aku sudah membesarkan Xier selama 2 tahun. Kau tak boleh merebutnya. Tapi si kecil tidak mirip kamu? Ya, karena kamu bukan ayah kandungnya. Aku ayah kandungnya. Zhou Zixu, kembalikan anakku. Aduh. Kamu. Zhou Zixu, kemenanganmu tidak adil. Fu Shiwan. Tampaknya kau tidak bertambah tinggi selama ini. Kakak Zhu, tampaknya kau juga tidak bertambah pintar selama ini. Ibu, bagaimana bisa ibu membiarkan Zhou Zixu begitu saja membawa pergi Xier? Ya ampun, aku juga melihat Xier dan Zixu. Cocok dengan anak keluarga Zhou itu, haha. Ibu, dia sudah tahu Xier adalah anaknya. Dia pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Kalau begitu, Zhou Zixu itu tampan, juara dalam bidang sastra dan bela diri, pria yang luar biasa, sangat cocok untuk meneruskan keturunan. Kamu pinjam lagi benihnya sekali saja. Ibu, Zhou Zixu itu manusia, bukan pejantan. Apalagi dia sudah punya pengalaman buruk, pasti tidak akan lengah lagi. Aku sudah susah payah menyembunyikan identitasku sebagai perempuan, bagaimana bisa mengambil risiko lagi? Aku tahu kau kesal. Kalau bukan karena kakekmu yang sangat ingin membantu putra mahkota.
Untuk apa kau menyamar sebagai pria selama 20 tahun? Sekarang, bahkan setelah mengandung dan melahirkan anak selama 10 bulan, kau juga tidak bisa mengakuinya. Ibu, sekarang sudah terlambat. Kita hanya bisa menjalani hari demi hari. Tapi siapapun dia, jangan harap bisa merebut Sier dariku. Nak, ingat ya, Paman Zhou di sebelah itu paman jahat. Dia monster, suka makan anak kecil. Jangan sampai dibawanya lagi. Kamu paham? Fu Shiwan, rupanya begitulah caramu merusak anakku. Zhou Zixu. Kamu datang ke sini malam-malam buat apa? Fu Shiwan, dibungkus rapat-rapat begitu, tidak panas? Bukan urusanmu. Kamu, bagaimana kamu masuk? Kamu masuk lewat jendela? Zhou Zixu ini, yang biasanya seperti bulan purnama di langit, pria terhormat, sekarang malah masuk kamarku lewat jendela. Siapa sebenarnya perayu ulung ini? Rindu padaku? Siapa yang rindu? Aku sedang bicara dengan Sier. Kakak Fu, kenapa begitu bersemangat? Malah terlihat seperti menutupi sesuatu. Kita berdua, pria lajang, berada di satu kamar, tidak pantas. Tolong segera pergi. Fu Shiwan, anakku jadi anakmu selama 2 tahun. Sekarang aku tidak mempermasalahkannya lagi. Masih mau cari masalah apa lagi denganku? Jangan bilang Sier juga anak kandungmu. Tapi kau seorang pria, bagaimana mungkin bisa melahirkan anak? Aku, Kita sama-sama pria. Ngapain kau berlebihan begitu? Lihat, anak sudah tidur. Kita juga tidur, yuk. Zhou Zixu si bunga di puncak gunung ini, dulu tangannya saja tak boleh disentuh. Sekarang langsung naik ke ranjangku. Tapi bahunya lebar, kakinya panjang, dan punya pinggang yang bagus. Fu Shiwan, kau harus tahan diri ya. Kakang Fu, wajahmu. Kenapa memerah begitu? Aku masih muda, dan penuh gairah. Tidak boleh? Tidurlah. Lembut dan wangi sekali. Sudah puas mencubit? Kalau begitu, benda itu. Kau ini mau apa? Cuaca terlalu panas. Aku cuma melepas baju. Bak. Siapa sangka kau langsung beraksi padaku? Yang Mulia Putra Mahkota. Tuan belum bangun. Bagaimana kalau Yang Mulia tunggu sebentar di ruang tamu? Zhou Zixu, cepat pergi. Zhou Zixu, cepat pergi. Kalau sampai ketahuan sepupuku Putra Mahkota, celaka. Fu Shiwan. Wajahmu ini persis seperti pria tak bertanggung jawab yang habis makan lalu lupa, pria tak berperasaan. Kau. Kalian. Aku tidak melihat apa-apa. Hamba juga tidak. Kemarin datang berkunjung, lupa pulang. Mohon maaf, Yang Mulia. Chongxia, antar sepupu ke ruang depan dulu. Aku akan menyusul setelah bersiap-siap. Zhou Shaoqing. Teh hari ini adalah Longjing hadiah dari Kaisar untukku. Cobalah cicip. Kalau suka, akan kukirimkan ke kediamanmu. Terima kasih, Yang Mulia Putra Mahkota. Tapi hamba sudah terbiasa minum Maojian. Sepertinya tak beruntung menikmati kebaikan Yang Mulia. Maojian dari kediaman kakak kandung pertama memang yang terbaik. Tapi yang paling ditakuti adalah menggantungkan diri pada satu pohon. Menurutku, Zhou Shaoqing bukan orang yang keras kepala dan kolot seperti itu.
Sepupu, kau datang ke rumahku, kok cuma ngobrol dengan Zhou Zixu, tidak lihat keponakanmu yang baik. Sepupu, anakmu ini 8 bagian mirip Zhou Shaoqing, dan 2 bagian lagi, sepertimu. Zhou Shaoqing, bagaimana menurutmu? Adik sepupu, anakmu ini, 8 bagian mirip Zhou Shaoqing, dan 2 bagian lagi, sepertimu. Zhou Shaoqing, bagaimana menurutmu? Tapi sayangnya, adik sepupu adalah laki-laki. Kalau tidak, kamu dan Zhou Shaoqing adalah jodoh yang ditakdirkan. Adik sepupu, saya hanya bercanda denganmu. Mengapa kamu begitu bersemangat? Kakak sepupu, jangan bercanda seperti ini. Saya dan Zhou Zixu sama-sama laki-laki, sejak kecil sudah musuh bebuyutan. Ini mana mungkin jodoh yang ditakdirkan. Ini lebih seperti kutukan yang ditakdirkan. Belum tentu. Bercanda denganmu, hampir lupa urusan penting. Saya datang ke sini hari ini, atas permintaan putri kelima, mengundang kamu dan Zhou Shaoqing untuk menghadiri pesta ulang tahunnya besok. Dah. Saya pasti akan hadir sesuai janji. Baik. Pesan sudah disampaikan, saya akan kembali ke istana dulu. Fu Shiwan, apa yang dikatakan putra mahkota, cukup masuk akal. Apakah kamu tidak ingin menjelaskan? Mengapa kamu mirip anak saya? Ini. Saya mengerti. Pasti karena kamu tumbuh besar bersama saya sejak kecil, dan kamu juga membesarkan anak saya, sehingga kami bertiga agak mirip. Kamu ini, sendiri menemukan penjelasan yang masuk akal. Fu Shiwan, kamu merawat anak saya dengan sangat baik. Saya untuk sementara tidak akan membawanya pergi, tapi saya akan sesekali datang menjenguknya. Sebaiknya kamu cepat beradaptasi. Zhou Zixu, hari ini saya akan menutup jendela ini. Lihat bagaimana kamu masuk. Kakak sepupu, hari ini pesta ulang tahun putri kelima, seharusnya hanya acara keluarga, mengapa mengundang begitu banyak pejabat luar? Adik sepupu ternyata belum menyadari maksudnya. Tindakan adik perempuan kelima ini adalah untuk memilih calon suami yang baik. Memilih suami, lalu saya. Kamu telah meninggalkan ibu kota selama 3 tahun dan sudah punya anak. Sudah tidak ada dalam daftar calon. Apalagi adik perempuan kelima sudah punya hati. Calon suami ini mungkin sudah ditentukan. Pemuda dari keluarga mana yang begitu beruntung? Bisa mendapatkan perhatian putri kelima, apakah itu juara ujian kerajaan baru? Ataukah menteri besar? Salah. Orang ini justru memiliki hubungan erat denganmu. Lihat, bicara tentang Cao Cao. Cao Cao pun datang ke istana. Bukankah calon suami masa depan adalah dia? Bagaimana mungkin putri kelima tertarik pada Zhou Zixu, orang itu? Keluarga Zhou sangat terpandang. Zhou Shaoqing berwajah tampan dan anggun. Wajar saja adik kelima kita jatuh hati padanya. Meski kau tidak suka Zhou Zixu, tapi di mata para putri bangsawan di ibu kota, dia adalah pria idaman yang ingin direbut semua orang. Aku rasa hari ini ayahanda pasti akan menikahkan adik kelima, agar tidak diganggu orang lain. Yang mulia telah tiba, putri kelima telah tiba. Zhou Shaoqing. Sudah lama tidak bertemu, apa kabar? Terima kasih atas perhatian putri. Hamba baik-baik saja. Hari ini adalah pesta ulang tahun Siwu kecil. Para menteri tidak perlu terlalu kaku. Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Li Er, karena kau sudah dewasa, urusan pernikahanmu juga harus ditetapkan. Hari ini semua pemuda berbakat di kerajaan hadir. Jika ada yang kau sukai, Zhen akan menikahkanmu. Anakmu tidak ingin menikah. Hanya ingin menemani ayahanda selamanya. Bodoh, Zhen tidak bisa menahanmu di sampingku seumur hidup. Hari ini adalah hari yang baik, lebih baik kita rayakan 2 kebahagiaan sekaligus. Katakan saja, tidak apa-apa. Kembali pada ayahanda. Di hati anakmu memang ada seseorang. Dia adalah kembali pada ayahanda. Di hati hamba memang ada seseorang. Dia adalah... Hamba bersikap tidak sopan di hadapan Yang Mulia. Mohon Yang Mulia dan putri mengampuni hamba. Hal kecil saja. Bangunlah. Hari ini anginnya kencang. Zhou Shaoqing, lebih baik ganti pakaian dulu.
Jangan sampai masuk angin. Terima kasih atas perhatian putri, hamba pamit undur diri dulu. Kakak Zhou, kau memanggilku keluar untuk apa? Cepat katakan, aku buru-buru mau kembali. Minum arak bersama kakak sepupu. Fu Shiwan. Aku ingin mengambil kembali apa yang kau hutang padaku. 3 tahun lalu, aku jelas-jelas meninggalkan 10 tael perak untuknya. Pesinden pria paling populer di ibu kota ya cuma segitu harganya. Transaksi sudah selesai, apalagi yang aku hutang padanya. Aku hutang apa padamu? Jangan fitnah aku. Kenapa Zhou Zixu menciumku? Apa dia sudah tahu identitasku? Atau dia tergoda padaku? Kalian keterlaluan. Gong yang mulia, putri Anda. Dengarkan penjelasan hamba. Bukan, ini semua salah paham hamba dengan Zhou Shaoqing. Diam. Zhou Zixu, kamu beritahu aku, ini sebenarnya bagaimana? Yang mulia, putri. Faktanya seperti yang Anda lihat, hamba dan Fu Shiwan tumbuh besar bersama sejak kecil sudah lama menaruh hati padanya. Harap yang mulia dapat mengabulkan isi hati hamba yang tulus ini. Tahukah kamu isi hati aku padamu? Posisi suami putri asal kamu mengangguk, aku akan memohon pada ayahanda. Sedangkan kamu bersamanya. Perasaan ini tak akan diterima dunia. Tidak takut dicibir habis-habisan oleh orang dunia? Hamba, dengan senang hati menerimanya. Si rubah tua ini berakting seperti asli. Aku saja hampir percaya. Tidak, kenapa jantungku berdebar kencang sekali. Dengan senang hati menerimanya, aku ingin lihat bagaimana kalian bisa seteguh emas Zhou Zixu. Jangan menyesal. Kakak Zhou, aku menganggapmu saudara. Bagaimana bisa kamu punya pikiran macam-macam padaku? Aku kan satu-satunya penerus keluarga Fu, tidak tertarik pada pria. Kakak Fu yang kusukai adalah perempuan. Aku hanya tidak ingin menjadi suami putri, karena itu aku memintamu mengusir putri kelima. Kamu tidak benar-benar mengira aku menyukaimu, kan? Mau memanfaatkan aku. Akting kakak Zhou jauh kalah dibanding para penghibur pria itu. Aku ini berpengalaman, mana mungkin tidak tahu. Penghibur pria. Betul, kan? Penghibur pria, 3% mabuk. Berakting sampai aku menangis. Mereka juga tidak sembarangan menyentuh. Kenapa? Kamu jijik padaku? Kakak Zhou, kamu suka perempuan, aku sama sepertimu, juga suka perempuan. Bibirmu tidak seharum dan selembut perempuan. Kalau aku jijik, lalu kenapa? Oh, ya? Kamu bisa? Maksudmu apa? Maksudku Fu Shiwan kamu tidak bisa. Zhou Zixu aku dan kamu tidak akan pernah berdamai. Ayah, Sir, barusan kamu memanggil ayah? Cepat panggil lagi. ayah, Memang anak yang patuh pada ayah pintar sekali. Fu Shiwan ayah yang dia maksud, bukan memanggilmu. Zhou Zixu, kenapa kamu datang lagi? Aku rindu anakku. Nak, ayah ajak kamu naik kuda, ya? Dulu, Zhou Zixu selalu terlihat muram, entah karena waktu 3 tahun telah mengubahnya, atau si kecil ini yang mengubahnya. Fu Shiwan. Sekarang ku beri kamu 2 pilihan. Aku bawa anak ini pergi, atau aku menginap di sini malam ini. Menginap? Menginap di sini? Baik, aku ikut kata kamu. Kapan aku bilang mengizinkanmu? Perkataan pria sejati tak bisa ditarik kembali. Sudah terlanjur diucapkan. Kakang Fu, jangan-jangan mau mengingkari janji? Sikap tak tahu malu Zhou Zixu ini, sama persis seperti 3 tahun lalu. Malam ini saja.
Kita berdua batasinya si kecil ini. Kalau kamu melewati garis batas, jangan salahkan aku nanti. Kakang Fu, aku ingatkan kamu, beberapa hari lalu, kan kamu yang memelukku tak mau lepas. Bahkan meraba-raba tubuhku. Sudah, jangan lanjutkan lagi. Cepat tidur. Fu Shiwan, kita sama-sama pria. Kenapa tubuhmu lembut sekali? Diam. Kalau masih menghina aku lagi, kelak kamu dilarang datang ke sini. Oh, ternyata kita masih ada kelak ya. Kamu ini, aku. Pria memang mudah begini di pagi hari. Kenapa? Kamu tidak? Tentu saja aku punya. Kejantanan pangeran muda ini, mana bisa dibandingkan denganmu? Aku tidak memperlihatkannya karena takut kamu minder. Zhou Zixu. Cepat selesaikan, nanti terlambat menghadap raja. Jangan salahkan aku kalau tidak diingatkan. Mereka berdua benar-benar bersama. Xiao Qingzhou ternyata suka tipe ini. Musuh bebuyutan jadi kekasih, sangat menarik. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Kakak sepupu, kenapa suasana di istana hari ini aneh sekali? Apa aku melewatkan kabar apapun? Kamu dan Xiao Qingzhou pergi berturut-turut kemarin. Pasti belum tahu putri kelima memilih cucu tertua Menteri Keuangan sebagai suaminya. Kemarin, putri kelima karena Zhou Zixu hati remajanya hancur berkeping-keping. Tindakannya seperti itu juga tidak aneh. Hanya ini. Bukan. Tahukah kamu, alasan putri kelima tidak memilih Xiao Qingzhou adalah karena Xiao Qingzhou menyukai sesama jenis? Dan orang yang dicintai Xiao Qingzhou, ternyata adalah musuh bebuyutannya sejak kecil, putra tertua keluarga Fu, yaitu adik sepupuku yang baik. Kamu ini. Konyol. Saudara, ini sungguh ketidakadilan yang besar. Kamu juga tahu aku dan Zhou Zixu tidak akur sama sekali. Oh, menurutku hari itu kalian justru cukup harmonis. Sekarang kabar ini sudah diketahui semua orang. Adik, terimalah dengan senang hati. Tunggu sampai aku benar-benar menarik Zhou Zixu, pasti akan memberimu hadiah yang baik. Aku adalah orangnya putra mahkota. Dia adalah bagian dari faksi pangeran tertua. Jika aku dan dia akur, pangeran tertua pasti akan waspada padanya. Fu Shiwan, kenapa kamu khawatir untuknya? Apakah karena dia adalah ayah kandung anak itu? Aku jadi merasa kasihan padanya. Benar, pasti begitu. Sepertinya aku harus mencari cara untuk membersihkan namaku. Bukankah ini putra sulung keluarga Fu? Katanya dia dan sekretaris Zhou hubungannya sangat dekat, seperti hubungan sesama jenis. Katanya Kasim pergi ke rumah bordil. Uangnya tidak ada gunanya. Apa bedanya hubungan sesama jenisnya dengan Kasim? Bukankah itu juga membuang-buang uang? PH. Wah, kedatangan yang mulia dan Tuan Fu. Malam ini mau mendengarkan lagu? Atau, Malam ini, untukku, berikan 5 gadis cantik. baiklah, Hahaha. Aku tidak percaya dengan begini masih tidak bisa membersihkan kabar tidak benar tentangku dan Zhou Zixu. Fu Shiwan, pertarungan pembuktianmu tepat malam ini. Hari ini sungguh kebetulan. Lawan bebuyutanmu ternyata juga datang ke rumah bordil ini untuk bersenang-senang. Ya. Memesan 5 gadis cantik, entah apakah dia beruntung menikmatinya. Karena sudah berjodoh lebih baik kita pergi melihat, sekalian menyapa adikku si putra mahkota. Kamu memberiku beberapa pria ini. Apa maksudnya? aduh, Tuan Fu, beberapa pelayan pria ini bisa menyerang dan bertahan.
Ini adalah yang hamba cari dengan hati-hati untuk Tuan. Aku datang ke rumah bordil untuk minum anggur dengan gadis. Yang ku mau adalah gadis cantik yang wangi dan lembut. Maksud Tuan Fu adalah suruh mereka berganti pakaian wanita. Aku mau wanita. Mengerti? Wanita. Hamba mengerti. Kejar aku, Tuan Fu. Jangan lari, kemarilah. Wahai kecantikan, mengapa tubuhmu begitu kekar? Sentuhan ini kok rasanya agak familiar ya? Saudara Fu, terhadap dada hamba ini. Sungguh sangat istimewa perhatiannya ya. Zhu Zixu, kenapa kamu? Tuan Fu benar-benar pandai bersenang-senang ya. Yang mulia pangeran pertama terlalu memuji. Adik kedua begitu bersemangat, tidak akan menyalahkan kakakmu yang mengganggu, kan? Kakak Kaisar bercanda. Seandainya Gu tahu kakak Kaisar ada di sini, pasti akan mengajakmu minum bersama. Minum bersama tidak perlu. Namun, sebagai kakak, saya harus menasihati adik kedua beberapa kata. Saya ingin mendengarnya. Sudah dikatakan, benda yang sejenis berkumpul, manusia yang sepaham bergaul. Jika adik kedua bergaul dengan Tuan Fu, orang yang menyukai sesama jenis ini, tidak akan terhindar membuat para menteri dan rakyat curiga. Dengan demikian, posisi putra mahkota adik kedua, mungkin akan sulit untuk diduduki dengan mantap. Saya hanya bercanda dengan adik kedua. Melihat raut wajah adik kedua ini, jangan-jangan benar-benar saya tebak tepat? Yang mulia pangeran pertama, perkataan ini keliru. Hamba bukanlah seorang yang menyukai sesama jenis. Anak hamba beberapa hari lagi sudah bisa beli kecap di jalan. Bahkan jika mundur 10.000 langkah, andai kata hamba benar-benar menyukai pria, saya lihat yang mulia pangeran pertama bermuka tampan, rupawan seperti Pan An, hamba sangat menyukainya. Kurang ajar, Fu Shiwan, kau benar-benar berani sekali. Berani menghina saya. Hamba hanya bercanda dengan yang mulia. Mohon yang mulia pangeran pertama reda amarahnya. Jika yang mulia karena beberapa kata sembrono hamba, lalu hendak menghukum, baru tadi yang mulia berkata tidak hormat kepada yang mulia putra mahkota, seharusnya dihukum apa? Kau? Saudara Fu. Antara yang mulia pangeran pertama dan yang mulia putra mahkota sebagai saudara, tidak ada masalah besar. Sedangkan kau hanyalah menteri luar biasa, walaupun saat ini tidak di dalam istana, bercanda juga harus memperhatikan batas. Kepala Sekretaris Zhou berkata benar. Gu adalah putra dari permaisuri, posisi putra mahkota sudah sah dan wajar. Tentu tidak mempermasalahkan candaan seperti ini. Namun, jika kata-kata ini sampai ke telinga ayahanda Kaisar, khawatir akan salah paham bahwa kakak Kaisar menginginkan posisi putra mahkota, bermaksud memberontak. Kakak Kaisar, bagaimana menurutmu? Hamba tidak berani. Kakak Kaisar, malam yang indah itu singkat, Gu juga tidak akan menahanmu, dan kepala sekretaris Zhou lagi. Hati-hati di jalan. Kepala Sekretaris Zhou, musuh bebuyutanmu ini benar-benar tajam mulutnya, aku memang meremehkannya. Apa maksud yang mulia? Jika anak ini tidak disingkirkan, di kemudian hari, dia bisa menjadi masalah besar bagiku. Orang ini selalu berbicara sembarangan. Sebenarnya, dia hanya seorang pemuda boros yang tidak berguna. Benarkah? Apakah benar tidak ada hubungan khusus antara kalian? Yang mulia, mohon pertimbangkan dengan bijak. Hamba dan dia selalu tidak akur. Bagaimana bisa percaya pada rumor rakyat? Kalau begitu, baiklah. Tunggu. Tuan, ada apa yang bisa hamba lakukan? Apakah kamu yang mengantar minuman ke ruang VIP ini? Apakah kamu mengerti maksudku? Hamba mengerti. Malam ini, aku akan membuat putra mahkota dan sepupunya yang homoseksual di rumah bordil tersebar ke seluruh ibu kota. Adikku, jangan salahkan kakak. Aku tidak akan memberi ampun lagi. Kakak, tidak menyangka sang pangeran pertama sekarang benar-benar tidak berpura-pura lagi. Kalau tahu, tadi aku harusnya memukulnya 2 kali, untuk membalas dendam untukmu. Ya.
Dia sekarang membentuk klik untuk kepentingan pribadi. Ambisi sudah jelas terlihat. Aku sekarang memiliki masalah internal dan eksternal, tinggal menunggu sepupu untuk menarik Zhou Shaoqing. Kakak, mengapa tiba-tiba panas sekali? Sepertinya di dalam anggur ini ada obat perangsang yang digunakan di rumah bordil. Apa? Aku terkena obat perangsang. Obat ini bisa diatasi. Jangan khawatir. Kamu, kemari dan berikan penangkal racun untuk Tuan. Biarkan hamba melayani Anda. Jangan sentuh aku. Yang mulia, ini. Sepupu sekarang adalah momen penting. Apalagi yang kamu pilih-pilih? Pergi, cari orang yang bersih. Tunggu, kakak. Sejujurnya, sebenarnya, aku tidak bisa. Bawa aku ke tempat yang sejuk. Pasti bisa meredakan panas. Aku tidak tahu kamu menderita penyakit rahasia. Tenang, aku kali ini pasti akan melindungimu, menjaga nama baikmu. Sepupu. Ini adalah pemandian air panas di istana peristirahatan. Seharusnya bisa meredakan panas dalam tubuhmu. Bagaimana? Sudah lebih baik, kamu tahan dulu, aku akan mencari penawarnya untukmu. Panas sekali. Tolong aku. Fu Shiwan buka mulut. 傅十完，正罪。 Kakak. Kakak, Fu Shiwan lihat baik-baik, siapa aku ini? Zhou Zixuko. Kok bisa kamu? Memangnya siapa lagi? Kamu kira siapa? Sepupumu, sang putra mahkota? Jo, kamu mau ngapain? Aku mau ngapain? Menurutmu? Aku salah. Kamu itu laksana bunga di puncak gunung. Berhati suci, bagai orang suci. Janganlah kau sama seperti aku ini. Boleh kan? Oh. Fu Shiwan, kamu juga bisa mengakui kesalahan? Kamu salah di mana? Coba ceritakan padaku. Aku seharusnya tidak berkata-kata yang menantang putra mahkota pertama. Tidak seharusnya pergi ke rumah bordil minum-minum dengan putra mahkota, lalu memesan 5 gadis cantik. Fu Shiwan, kesalahanmu tidak cuma segitu. Tuan Muda. Akhirnya Tuan Muda bangun. Bagaimana aku pulang tadi malam? Yang mulia putra mahkota yang mengantarkan Tuan Muda pulang. Yang mulia putra mahkota? Apa dia menyadari sesuatu? Tuan Muda terus memegang erat baju basahnya, tidak mau lepas. Sepertinya yang mulia putra mahkota tidak menemukan keanehan. Fu Shiwan, lihat baik-baik siapa aku ini. Kalau Zhou Zixu, Kenapa Tuan Muda menyebut Tuan Zhou? Katanya, dia tadi malam minum-minum dengan putra mahkota pertama. Bertemu pemabuk yang buat onar. Pemabuk itu tanpa basa-basi mau berkelahi dengan putra mahkota pertama. Sampai-sampai pihak berwenang turun tangan. benarkah? Jangan-jangan cuma khayalan? Benarkah ini cuma mimpi? Adik keduaku itu sungguh beruntung sekali. Dia tidak apa-apa, aku malah karena berkonflik di rumah bordil dihardik oleh ayahanda, Zhou Shaoqing. Setelah pihak berwenang datang tadi malam, kamu langsung menghilang. Jangan-jangan kamu memberitahu Fu Shiwan untuk memberitahunya. Hamba dibawa petugas tadi malam, baru pagi ini dilepaskan,
tidak sempat melapor ke Paduka, mohon Paduka mengampuni hamba. Hempeha. Sudahlah. Penjahat dan petugas tadi malam pasti adik kedua sengaja menjebakku. Aku memang meremehkannya. Lalu, apa rencana Paduka selanjutnya? Ada kabar dari rumah sakit kerajaan, belakangan kesehatan ayahanda kurang baik, mungkin tak lama lagi akan meninggal dunia. Jika aku tidak bisa membuat ayahanda mengubah wasiat, mungkin hanya ada satu jalan, yaitu kudeta. Hamba pasti akan bantu Paduka sepenuh hati. Lihat, ibu membawa apa hari ini saat jalan-jalan? Barang bagus apa yang ibu kumpulkan? Ini kacau. Ibu, bisakah ibu mengurangi membaca novel picisan yang membosankan ini? Mana ada yang membosankan? Lihat yang ini. Ini adalah favorit ibu. Tapi, kamu dan anak keluarga Zhou pasti adalah jodoh yang ditakdirkan. Kalau tidak, mana mungkin langsung hamil dan melahirkan Xier? Ibu, kalau ibu ngomong dalam tidur nanti malam, jangan sampai ayah dengar, aku takut dia tahu latar belakang kita, lalu pergi cari Zhou Zixu minta pertanggungjawaban. Tenang, ayahmu sekarang sudah tua, paling-paling cuma sebentar, kamu tidak perlu khawatir. Tuan, ada masalah besar. Apa yang terjadi sampai panik begitu? Kakek Zhou, karena rumor tentang Tuan Zhou dan kamu beberapa hari ini, dia sangat marah. Menyuruh Tuan Zhou setuju untuk menikah. Tapi dia menolak. Bersikeras bilang dia suka pria. Apa katamu? Kakek Zhou sekarang sudah menjatuhkan hukuman keluarga. Mau mencambuk Tuan Zhou, sebanyak 100 cambukan. Zhou Zixu biasanya pintar, kenapa tiba-tiba jadi bodoh? Dengan statusnya, menikahi putri bangsawan tinggi, pasti akan membuatnya semakin kuat. Apakah dia tidak menginginkan karier politiknya lagi? Tuan, sekarang harus bagaimana? Bagaimana kalau Tuan Zhou sampai terluka parah? Bagaimana ini? Zhou Zixu, pasti karena kamu dia menolak pernikahan itu? Kamu bengong apa? Cepat pergi lihat. Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak putri bangsawan tinggi yang kamu tolak? Kupikir kamu fokus pada karier politikmu, jadi tidak pernah memaksamu menikah, tapi tidak disangka beberapa hari lalu, kamu bahkan menolak putri kelima. Zhou Zixu, kamu mau bikin aku mati marah? Katakan, mau tidak kamu menikah? Kakek, aku tidak suka perempuan. Tidak bisa menikah. Pria seperti Zhou Zixu, yang anggun dan bersih, ternyata mengaku menyukai sesama jenis. Bunga di puncak gunung yang putih bersih, ternyata rela jatuh ke dalam lumpur. Benar-benar berhasil ku buat melenceng. Sekarang seluruh ibu kota membicarakan, hubunganmu dengan si brengsek dari rumah sebelah, sangat tidak biasa. Dia itu klien putra mahkota, kamu terus-terusan terlibat dengannya, tidak takut dibenci pangeran pertama, dan karier politikmu hancur seketika? Baik, keluarga Zhouku malah melahirkan si pecinta setia sepertimu? Aku ingin lihat, hari ini cambukku yang lebih keras, atau tulangmu yang lebih keras, katakan, mau menikah atau tidak, mau atau tidak? Zhou Zixu, kamu keras kepala apa sih? Benar-benar tidak takut mati? Bahkan cambuknya bengkok, sial. Keluarga Zhouku yang besar ini, kenapa isinya cuma hal-hal yang bengkok? Apa salahku? Harus menerima hukuman seperti ini? Kakek, Jangan sentuh aku. Kamu pergi-pergi ke aula leluhur untuk berlutut hukuman. Kapan kamu sudah berpikir jernih, baru boleh keluar. Dulu aku benci Zhou Zixu. Tapi sekarang entah kenapa aku merasa kasihan. Semuanya gara-gara dia terlalu tampan, sampai membuat hatiku luluh. Untungnya aku gesit, kalau tidak, ketahuan oleh kakek Zhou, pasti aku yang kena marah. Malam ini, cari kesempatan lagi untuk menjenguk Zhou Zixu. Kenapa sih? Zhou Zixu memanjat tembok rumahku dengan santai, gampang banget. Tapi aku memanjat tembok rumahnya, harus merangkak-rangkak kayak gini. Sungguh tidak adil. Kakak Fu, kenapa kamu datang? Aku datang tentu saja untuk menambah masalah, sekalian lihat keributan. Ini obat luka yang bagus, jangan lupa bayar aku 10 tael perak. Jangan pergi. Bisa tolong bantu aku oleskan obatnya? Aku.
Zhou Zixu, kamu tidak benar-benar gila, kan? Kamu melawan ayahmu seperti ini, bukannya malah membuktikan kalau kita berdua ini pasangan sejenis. Kamu memanjat tembok, tidak jatuh, kan? Apa? Aku tanya kamu, apa sakit karena jatuh? Gak apa-apa, waktu kecil berkelahi sama kamu jauh lebih sakit dari ini. Sisanya, oles sendiri ya. Sudah malam, anakku masih nungguin aku. Zhou Zixu, kamu. Kamu mau apa? Zhou Zixu, melawan ayahnya saja belum cukup, sekarang masih berani di depan leluhurnya, melakukan hal yang tidak senonoh. Jangan-jangan dia benar-benar gila. Zhou Zixu, kamu gila. Kamu kan jelas suka wanita, buat apa mencium aku? Kamu berkali-kali menggunakan aku sebagai tameng untuk menghindari pernikahan, masa jadi ketagihan? Fu Shiwan, kamu sakit tidak? Aku sakit tidak? Urusanmu apa? Zhou Zixu, aku peringatkan kamu, kalau kamu berani lagi macam-macam sama aku akan memuntir kepalamu, menendangnya seperti bola, lalu meremasnya jadi satu, membungkusnya dengan tepung, goreng sampai keemasan, lalu menginjak-injaknya sampai hancur. Minggir, jangan halangi jalanku. Fu Shiwan, aku tanya kamu melahirkan anak, sakit tidak? Apa yang kamu katakan barusan? Fu Shiwan, aku tahu segalanya. Fu Shiwan, kenapa anakmu mirip aku? Tapi kamu seorang pria? Bagaimana bisa melahirkan anak? Oh ya, kamu bisa? Ya juga, orang seperti kamu, mana mungkin mudah percaya omong kosong itu, justru aku yang bodoh? Sungguh mengira dengan akting burukku benar-benar bisa menipu Zhou Shaoqing yang sangat cerdas. Aku kalah satu langkah, tidak berhasil menipumu. Aku menyamar sebagai pria untuk menjadi pejabat, sadar telah melakukan kejahatan menipu kaisar. Tapi kalau kamu ingin memberitahu hal ini kepada pangeran besar, jangan salahkan aku kalau tidak berbelas kasih, membunuh untuk menutupi rahasia. Mengapa aku harus melaporkan pada putra mahkota tertua? Masih perlu ditanya? Kamu kan memang klien putra mahkota tertua. Sekarang kamu sudah tahu rahasiaku. Bukankah itu sama saja dengan mendapatkan celah dari kakak sepupu putra mahkota? Apa aku salah? Fu Shiwan, kalau aku memang mau melapor, malam itu buat apa susah-susah menyuap pemabuk, mengacaukan rencana putra mahkota tertua, lalu bersusah payah mencari penawarnya, dan pergi ke kamar putra mahkota untuk menawarkan racunmu? Orang yang menawarkan racunku malam itu, ternyata benar-benar kamu? Jangan-jangan kamu lebih berharap itu adalah kakak sepupumu, sang putra mahkota, yang menolongmu? Kenapa kamu membantuku? Kenapa, Fu Shiwan? Apa yang aku pikirkan tentangmu? Bukannya kamu sudah tahu jawabannya? Zhou Zixu, ternyata kamu memang berniat mencelakaiku ya? Kamu salah, Fu Shiwan. Alasan aku membantumu adalah karena aku sudah lama menginginkanmu. Kamu, apa katamu? Awalnya aku tidak tahu kamu adalah perempuan. Sampai mengira diriku memang gay. Sampai malam itu. Fu Shiwan. Kalau saja kamu seorang gadis, alangkah baiknya. Aku menemukan bahwa kamu adalah perempuan. Kamu tidak tahu betapa senangnya aku ingin memberitahumu segalanya.
Tapi kamu pergi begitu saja selama 3 tahun. 3 tahun ini, aku memikirkanmu siang dan malam. Memikirkan kenapa kamu meninggalkanku tanpa pamit. Memikirkan apakah kamu kesakitan saat melahirkan. Memikirkan kapan kamu akan kembali. Tapi sekarang kamu ada di sampingku. Kita punya seumur hidup waktu untuk. Zhou Zixu, kamu dan aku masing-masing memikul misi keluarga. Sepanjang hidup ini kita adalah musuh bebuyutan. Aku sarankan kamu lepaskan saja niatmu itu. Cari saja gadis baik dan nikahi dia. Lepaskan niat? Fu Shiwan, kamu bilang terus-terusan tidak tertarik padaku. Tapi beranikah kamu bilang tidak suka aku sama sekali? Aku. Aku memang merindukan Zhou Zixu selama bertahun-tahun. Saat masih muda, untuk menyembunyikan perasaanku padanya, aku selalu menentangnya. Memperlakukannya dengan dingin dan sinis. Takut sekali rahasia hatiku ini ketahuan orang. Suatu kali, sepulang dari akademi, tiba-tiba diterjang angin kencang dan hujan deras. Zhu Zixulah yang membawaku ke kuil tua untuk berlindung. Aku ingat sangat jelas, dia memelukku semalaman, khawatir aku kedinginan. Tapi yang tidak dia tahu, malam itu aku pura-pura tidur. Sebenarnya aku sadar sepenuhnya. Benar, aku tidak menyukaimu. Tidak mungkin mau masak untukmu, apalagi menemanimu dengan setia. Aku pasti tidak akan kembali menjadi wanita lemah untukmu. Bagaimana, puas? Gak suka juga gak apa-apa. Katanya, antara pria dan wanita, makin lama kenal, makin suka. Kita sering-sering bertemu. Pasti kamu akan tergila-gila padaku. Katanya, antara pria dan wanita, makin lama kenal, makin suka. Kita sering-sering bertemu, pasti kamu akan tergila-gila padaku. Kamu, Apakah Tuan Muda masih di ruang leluhur? Zixu. Zhou Zixu, kau bocah nakal, lari kemana lagi? Mau bikin aku mati marah ya? untung tidak ketahuan langsung oleh kakek Zhou. Kalau tidak, aku pasti benar-benar masuk dengan kaki sendiri, keluar diusung orang. Ah, Siapa? Siapa di sana? habis sudah. Tuan, kenapa Tuan datang ke sini? Aku suruh kau jaga Tuan Muda. Mana orangnya? Hamba tidak melihat Tuan Muda pergi dari ruang leluhur. Ah, Tuan Muda, jangan-jangan, Tuan Muda, berubah jadi kupu-kupu dan terbang? Kau ini yang mirip kupu-kupu. Ah? Ah, apaan sih? Masih bengong apa lagi? Cepat pergi cari. Kalau cucu kesayanganku hilang, aku akan menuntutmu. Ya? Zixu. Kakek seharusnya tidak menghukummu dengan keras.
Jangan sampai kamu kabur dari rumah, ya? Kamu. Zhou Zixu, kamu ini. Awalnya kukira kamu itu orang yang dingin dan tak terjangkau, tapi ternyata mainnya liar juga ya. Awan suka. Ehem. Teknikmu ini masih banyak ruang untuk diperbaiki. Mending cari lebih banyak cewek, latihan lagi beberapa tahun. Kamu. Zhou Zixu. Kejadian malam ini, gua anggap aja digigit anjing. Kali ini gua lepaskan kamu, anggap saja balas budi karena kamu pernah menolongku. Awan. Apa yang harus kulakukan agar kamu mau memberiku kesempatan? Sebenarnya hal ini bisa saja. Asal kamu mau mengkhianati pangeran pertama, dan menjadi mata-mata untuk kakak sepupu putra mahkota. Aku bisa memberimu kesempatan. Gimana? Kamu mau nggak? Kalau kamu bisa membantu putra mahkota, kakak sepupuku, naik tahta, maka tugas dari kakekku akan selesai. Mungkin aku bisa kembali menjadi wanita. Dan bersamamu secara terbuka. Setuju. Kamu nggak perlu pertimbangkan lagi beberapa hari. Nggak perlu. Tapi, hal ini tidak bisa selesai dalam 1-2 hari. Kamu harus bayar bunganya dulu. Kudengar dari adik sepupuku, Shao Qingzhou ingin mencicipi teh Longjing dari istanaku. Karena itu, aku sengaja menyiapkan beberapa kotak untuk Shao Qingzhou. Apakah Anda puas? Terima kasih, Yang Mulia. Hamba mendengar kesehatan Yang Mulia Kaisar kurang baik, sangat merasa khawatir. Apakah Yang Mulia baru-baru ini pernah menemui Kaisar? Kaisar sedang berdoa di kuil Jishan beberapa hari terakhir. Aku memang sudah lama tidak bertemu. Kalau begitu Yang Mulia harus lebih berhati-hati. Kuil Jishan letaknya terpencil, di perjalanan kembali ke ibu kota pasti melewati sebuah lembah. Jika ada pengkhianat yang berniat memberontak dan merebut tahta, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Perkataan Shao Qingzhou sangat benar. Kalau kakakku ingin jadi belalang sembah yang menangkap jangkrik, maka burung pipit ini pasti akan jadi aku. Hari sudah mulai gelap. Hamba juga harus pulang ke kediaman. Jika Yang Mulia ada keperluan untuk menemui hamba, sampaikan saja melalui awan. Awan. Ah, Kak. Jangan panggil aku begitu, aku jadi takut. Aku awalnya mengira Zhou Zixu hanya setia membantu pangeran pertama. Sudah dikirimi uang dan wanita cantik, tetap tidak bisa menggoyahkan hatinya sedikit pun. Tapi sekarang dia malah mau jadi mata-mataku. Adik sepupuku yang baik, sebenarnya kamu pakai cara apa sih? Bisa benar-benar membujuk Zhou Shaoqing. Ya tentu saja dengan menggoda dengan pesona. Wahahaha. Bagus. Aku memang tidak salah menilai orang. Adik sepupu, kamu sudah bekerja keras. Tuan, Nyonya, tidak baik. Orang-orang pangeran pertama sudah mengepung kediaman kita. Apa katamu? Katanya pangeran pertama melancarkan kudeta. Di tengah jalan Kaisar kembali ke istana setelah berdoa, mereka menyiapkan penyergapan. Sekarang Yang Mulia Putra Mahkota dan Kaisar, serta Tuan Zhou, sama sekali tidak ada kabarnya, tidak diketahui hidup atau mati.
Siwan, ini bagaimana kejadiannya? Kenapa pangeran pertama tiba-tiba memberontak? Ibu, jangan khawatir. Niat jahat pangeran pertama sudah jelas terlihat. Kakak putra mahkota sudah memperkirakan akan ada hari seperti ini, pasti sudah bersiap-siap. Tapi bagaimana jika Yang Mulia benar-benar mengalami sesuatu? Kalau sampai kakek tahu, Perkara sebesar ini, mana mungkin aku tidak tahu. Aku menyuruhmu sejak kecil mengikuti putra mahkota, membantunya sepenuh hati. Hanya jika putra mahkota sukses meraih cita-cita besarnya, keluarga Fu baru bisa punya harapan. Sekarang di momen genting seperti ini, kamu malah kehilangan kabar putra mahkota. Untuk apa keluarga Fu membutuhkanmu? Kakek, aku dan Kak Putra Mahkota sudah lama mengetahui rencana pangeran pertama. Saat ini kemenangan atau kekalahan belum ditentukan, kekhawatiran kakek terlalu dini. Kamu masih berani membantah. Hempeha. Siwan, kamu tidak apa-apa? Kakek, Siwan sudah menjadi pejabat di istana, membantu Yang Mulia selama bertahun-tahun, kamu tidak pernah memujinya. Sekarang situasinya belum jelas, kamu malah melampiaskan amarah padanya. Itu terlalu berat sebelah. Diam, kalau bukan karena kamu khawatir dan cemburu buta, melarang anakku mengambil selir, sementara kamu sendiri mandul, tidak bisa bertelur, keluarga Fu kami tidak akan sampai seperti ini, terpuruk begini parahnya. Bahkan tidak ada satupun tulang punggung keluarga. Kakek, tindakan pangeran pertama ini, kalau tujuannya memang untuk menyingkirkan saingan, sudah lama dia akan menyerbu masuk. Sekarang dia cuma mengepung kediaman kita? Pasti. Diam, sejak kecil kamu tidak mahir dalam ilmu bela diri, strategimu payah. Bahkan setelah jadi pejabat, di mana-mana kalah dari orang lain. Meski kamu menyamar jadi pria selama 20 tahun, tetap tidak bisa mengubah sifat perempuan yang berpikiran dangkal. Tidak ada bandingannya dengan pria sedikit pun. Jalan utama pembelajaran yang agung terletak pada menyinarkan kebajikan yang cemerlang, terletak pada mendekati dan mencintai rakyat, terletak pada berhenti pada puncak kebaikan. Kalau saja kamu seorang pria, pasti tidak akan sebodoh ini. Kalau saja kamu seorang pria, pasti tidak akan seguna ini. Memanah saja tidak bisa. Kalau saja kamu seorang pria, bodoh dan sembrono. Kalau saja kamu seorang pria, bodoh dan tidak berguna. Fu Shiwan, sudah sampai di titik ini, kenapa kamu masih bisa tertawa? Kakek, aku sedang menertawakan diriku sendiri. Aku pikir dengan rajin belajar setiap hari, membantu kakak sepupu, aku bisa mendapatkan pengakuan dari kakek. Tapi sekarang tampaknya, aku terlalu naif dan bodoh. Hah? Aku malas berdebat soal ini denganmu, karena kamu tidak berguna, sekarang aku yang akan memegang kendali. Sekarang kekuasaan putra mahkota sudah habis. Lebih baik kita menyerah pada pangeran pertama lebih awal, untuk mendapatkan kesempatan hidup. Hai, orang-orang, buka pintu gerbang, sambut orang-orang pangeran pertama masuk. Tunggu. Fu Shiwan, apa maksudmu? Pernahkah kakek berpikir, kalau pangeran pertama benar-benar bisa naik tahta, kediaman Fu dan putra mahkota berasal dari garis keturunan yang sama, mana mungkin dia akan membiarkan kita? Tindakan kakek ini, apa bedanya dengan mengundang serigala masuk rumah? Aku pikir karena kakek seorang pria, bisa memikirkan strategi yang cerdik. Tak disangka malah ingin menyerah begitu saja. Tampaknya anggapan bahwa wanita tak sebanding pria juga salah besar. Kurang ajar. Fu Shiwan, kau berani melawan? Kakek, saat ini ayah sedang pergi keluar kota. Kakek sudah tua dan lemah. Aku adalah putra tertua keluarga Fu. Urusan besar di kediaman ini seharusnya aku yang putuskan. Bagaimana ini bisa disebut melawan? Kau? Apa yang kau katakan? Kakek memang sudah tua.
bahkan pendengarannya sudah tidak tajam. Aku bilang, urusan keluarga Fu harus aku yang pegang. Hari ini, pintu gerbang tidak boleh dibuka siapapun. Kau? Chongxia, kakek sedang tidak enak badan. Cepat antarkan beliau kembali ke pavilion Chunhui. Baik. Kakek, silakan. Baik. Aku ingin lihat bagaimana seorang wanita sepertimu bisa menyelamatkan keluarga Fu dari kehancuran. Kalau begitu, kakek tunggu dan lihat saja. Siwan, kau tidak apa-apa? Ibu, aku baik-baik saja. Di pekaranganku ada sebuah terowongan rahasia, menuju ke gang belakang. Sekarang, cepat bawa Sier dan orang lain di kediaman ini, kumpulkan barang-barang berharga, keluar kota untuk mencari ayah. Baik, kami akan segera pergi. Siwan, kau. Ibu, aku akan tinggal sendirian di kediaman ini. Yang lain mungkin masih punya harapan untuk selamat. Tapi jika tidak ada orang di keluarga Fu, pangeran pertama mungkin akan menghukum seluruh keluarga Fu. Tapi, Aku sudah menjadi duri dalam daging bagi pangeran pertama. Meski aku lari ke ujung dunia, dia tidak akan membiarkanku pergi. Siwan, hal yang paling ibu sesali dalam hidup ini adalah menyetujui kau menyamar sebagai pria. Jika dulu ibu lebih tegas, sekarang kau mungkin sudah menikah, tidak perlu terlibat dalam kekacauan ini. Menjadi tiang penyangga macam apa? Ibu, sepupu putra mahkota. Hanya saja belum ada kabar yang masuk. Mungkin dia sudah berhasil bekerja sama dengan Zhou Zixu dari dalam dan luar, dan berhasil menangkap pangeran pertama. Ayah. Ayah, gendong. Nak, panggil ibu sekali, biar ibu dengar, boleh? 3 tahun ini hanya mengajarimu memanggil ayah. Tak pernah sekalipun mendengar kau memanggil ibu. Nak, kau harus tumbuh besar dengan selamat. Ibu. Ibu, cepatlah pergi. Kalau tidak pergi sekarang, akan terlambat. Siwan, Ibu, cepat pergi. Tolong jaga anakku dengan baik. Tuan Fu, kami diperintahkan oleh pangeran pertama untuk membersihkan para pengkhianat. Cepat buka pintu, kalau tidak, jangan salahkan kami. Aku setia pada raja. Bagaimana bisa disebut pengkhianat? Kamu begitu memfitnah pejabat istana. Tidakkah kamu takut dihukum oleh Yang Mulia? Yang Mulia? Tuan Fu, jangan berpura-pura bodoh lagi. Sudah dikatakan, yang menang jadi raja, yang kalah jadi bandit. Kamu salah memilih orang. Sekarang hanya ada jalan kematian. Putra mahkota, sepupuku, benar-benar kalah. Kalau begitu, Zhou Zixu. Karena Tuan Fu tidak mau membuka pintu, maka kami terpaksa menggunakan kekerasan. Zhou Zixu. Zhou Zixu. Apakah putra mahkota, sepupuku, berhasil? Fu Shiwan. Pertama kali kamu menemuiku, langsung bertanya tentang sepupu putra mahkota itu.
Aku, Pangeran pertama berencana memberontak, dan dibunuh di tempat oleh Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia terluka parah dan tidak tertolong, meninggal dunia. Sekarang Kaisar baru naik tahta, situasi sudah stabil. bagus sekali. Tapi kenapa kamu datangnya lambat sekali? Kalau kamu terlambat satu langkah lagi, nyawaku tidak akan selamat. Kamu hanya akan bisa mengurus jenazahku. Kamu tahu tidak? Bagaimana mungkin aku membiarkan diriku menjadi duda? Duda? Awan, aku menepati janji, membantu Yang Mulia Putra Mahkota naik tahta. Sekarang kamu juga harus menepati janjimu, kan? Zhou Zixu, lepaskan aku. Di depan umum, perhatikan dampaknya, bisa tidak? Fu Shiwan. Jika kamu terus melawan, aku akan menciummu dengan keras di depan semua orang. Kalau kamu masih mengeluarkan kata-kata kasar, aku tidak akan membiarkanmu. Saudara Fu, sebelumnya bersikap sangat terbuka, sangat menyukai dadaku, kenapa sekarang jadi malu-malu? Zhou Zixu, bisakah kamu mengurangi kata-kata kotormu? Tidak mau aku bicara? Kalau begitu, lakukan saja. Tunggu. Orang terhormat bicara, bukan main tangan. Aku tahu kamu sangat buru-buru, tapi jangan buru-buru dulu. Awan, aku hanya bercanda denganmu. Lihat, suka dengan baju ini? Bagaimana kamu tahu aku suka? Belakangan ini aku selalu menyuruh orang mengikutimu. Suatu kali, kamu di Jalan Chang'an, menatap toko pakaian itu sampai 3 kali. Aku langsung tahu kamu suka pakaian wanita. Awan mau coba? Sudah dibeli. Kalau tidak dipakai sayang sekali. Zhou Zixu, aku ganti baju, ngapain kamu ikut masuk? Jangan-jangan baju wanita ini untuk kamu pakai sendiri. Baju wanita ini cara pakai dan lepasnya rumit. Aku hanya ingin membantumu memakainya saja. Kamu yakin bisa pakai sendiri? Aku janji tidak akan mengintip. Zhou Zixu, ngapain kamu senyum-senyum bodoh? Jangan-jangan terpesona sampai hilang arah? Awanku, hanya di hadapanku memakai riasan dan baju merah, hanya aku yang bisa melihatnya. Tentu saja aku senang. Zhou Zixu, aku sudah memutuskan. Aku tidak berniat terus-terusan menunjukkan diri sebagai pria, aku ingin kembali menjadi wanita. Aku berusaha menjadi cucu laki-laki yang memuaskan kakek untuk keluarga Fu, sampai susah payah. Tapi baru hari ini aku tahu, bagaimanapun aku berusaha, dia tidak akan mengakuiku. Kalau begitu, lebih baik aku kembali sebagai wanita. Biar semua orang tahu, wanita tidak kalah dari pria. Selama Awan ingin melakukannya, aku pasti akan mendukung. Hanya janji yang kita buat. Butuh waktu lebih lama untuk ditepati. Ini sebagai bunga untuk menunggu beberapa hari lagi, bagaimana? Ini belum cukup. Kini ayahanda baru wafat. Beta sangat berduka. Tapi Menteri Fu dan Menteri Zhou berjasa besar. Beta pasti akan memberi penghargaan. Menteri Fu, kali ini jasamu sangat besar. Ada hadiah yang diinginkan? Silakan katakan kepada Beta. Hamba mohon pada Yang Mulia, untuk mengampuni dosa hamba yang telah menipu Kaisar.
Apa maksudmu, yang terhormat? Hamba sebenarnya adalah seorang perempuan. Fu Shiwan ternyata menyamar sebagai pria untuk menjadi pejabat. Begitu beraninya menipu kaisar, apakah dia tidak takut mati? Benar, sejak dulu, perempuan seharusnya mengurus suami dan anak, dia berani tampil di depan umum, setiap hari bergaul dengan pria. Sungguh kacau. Fu Shiwan, kau sungguh berani. Hamba pantas mati. Hamba mohon Yang Mulia mengampuni nyawa hamba. Yang Mulia, izinkan hamba menjelaskan. Meskipun Bapak Fu adalah perempuan, tetapi kemampuannya luar biasa, tidak kalah dibandingkan pria. Dalam pemberontakan Pangeran Mahkota kali ini, kalau bukan karena Bapak Fu yang pandai meramalkan keadaan, akibatnya mungkin tak terbayangkan. Perkataan Sekretaris Zhou juga ada benarnya. Jika hari ini aku menghukum yang terhormat Fu, rakyat mungkin mengira kaisar tidak tahu balas budi, membuang jembatan setelah diseberangi. Bagaimana pendapat para menteri? Yang Mulia, hukum dinasti kita tidak mengatur bahwa perempuan tidak boleh menjadi pejabat. Bapak Fu paling-paling hanya menyembunyikan fakta. Bagaimana bisa dianggap menipu kaisar? Oh, kalau begitu, memang ada benarnya. Kalau begitu, jasa dan kesalahan yang terhormat Fu saling menutupi. Kau boleh bangkit. Yang Mulia, meski hukuman mati Fu Shiwan bisa diampuni, tapi bagaimana mungkin dia terus menjabat sebagai perempuan? Benar. Sejak dulu, pria mengurus luar, perempuan mengurus dalam. Jika hari ini tidak dihukum, nanti lebih banyak perempuan yang tampil di depan umum dan ingin mencontohnya. Bukankah itu mengacaukan tatanan? Bapak Zhang, apakah yang disebut sejak dulu itu sudah pasti benar? Aku sudah bekerja sama denganmu bertahun-tahun. Jika hari ini aku tidak mengaku, bisakah kau membedakan bahwa aku perempuan? Ini. Yang Mulia, di mana perempuan tidak sebanding dengan pria? Mengapa tidak boleh menjadi pejabat? Hamba mohon Yang Mulia membuka ujian negara untuk perempuan. Memilih yang berbakat. Ah? Jika dalam 5 tahun, tidak ada perempuan yang menunjukkan bakat sejatinya, tidak ada perempuan yang bisa bertahan di istana ini, hamba bersedia melepas jabatan ini. Dan tidak akan pernah menjadi pejabat lagi. Ujian negara untuk perempuan? Jangan sampai. Kenapa tidak boleh? Para hadirin sekalian adalah lulusan ujian negara. 10 tahun belajar keras, sekali lulus ujian kerajaan. Kalau saudari perempuan di rumah kalian, atau anak perempuan kalian punya tekad seperti ini, apakah kalian akan menghalanginya? Atau jangan-jangan para hadirin takut perempuan terlalu pintar? Nantinya merebut jabatan kalian? Fu Aiking, perhatikan kata-katamu. Kata-kata Fu Aiking memang kasar, tapi memang ada benarnya. Sampaikan titahku, mulai hari ini, Kementerian Ritus segera susun aturan ujian negara untuk perempuan, dibuka, soalnya, dan pengumuman hasilnya sama dengan ujian untuk laki-laki. Sedangkan untuk Fu Aiking, hukuman mati diampuni, tapi hukuman lain tidak bisa dihindari. Gajinya dipotong selama 3 tahun, sebagai peringatan. Hamba bersyukur atas anugerah Yang Mulia. Adik sepupu laki-laki. Salah. Adik sepupu perempuan. Lain kali kalau ada urusan besar seperti ini yang mau dilapor, bisakah beritahu aku dulu? Lain kali pasti, kakak sepupu. Masih ada lain kali? Hari ini kalau bukan karena bantuan Zhou Shaoqing, menghadapi para pejabat tua yang keras kepala itu, pasti aku hukum kamu dengan berat. Kalian berdua dari tadi sidang pagi ini, saling melirik. Sebenarnya dari kapan mulai berhubungan khusus? Sejak aku naik tahta, belum pernah menikahkan orang. Bagaimana kalau mulai dari kalian berdua? Tunggu dulu. Kakak sepupu, urusan ini, aku dan Zhou Zixu akan atur sendiri.
Baiklah. Leluhur kalian saja sudah bermusuhan. Meyakinkan kedua orang itu pasti tidak mudah. Kalau butuh bantuanku, katakan saja. Terima kasih, Yang Mulia. Kakek, PH. kakek. Cucu ada satu permohonan. Katakan, masalah apa lagi yang kamu buat di luar? Kakek, cucu sudah punya orang yang dicintai. Karena itu, ingin meminta kakek untuk melamar. Benarkah? Rupanya berlutut di rumah leluhur tidak sia-sia. Cepat ceritakan, perempuan dari keluarga mana? Dia adalah Fu Shiwan. Apa katamu? Fu Shiwan? Zhou Zixu. Aku baru saja menerima kenyataan kamu suka sesama jenis. Sekarang kamu masih mau bawa si brengsek dari keluarga Fu untuk membuatku marah, ya? Apa kamu merasa aku hidup terlalu lama? Mau membuatku mati marah? Bukan begitu, kakek. Dengarkan dulu penjelasanku. Tidak boleh. Aku sama sekali tidak akan setuju pernikahanmu dengan si brengsek dari keluarga Fu itu. Lupakan saja niatmu itu. Zhou Zixu. Kamu ini siapa? Anak ini juga. Hehehe. Ayah, Ayah. Zhou Zixu, ini anakmu? Dasar anak kurang ajar. Tadi kamu malah menyuruhku melamar si bocah brengsek dari keluarga Fu itu. Tapi nyatanya kamu malah berhubungan diam-diam dengan perempuan luar, bahkan sudah punya anak. Keluarga Zhou kami turun-temurun bersih. Kenapa bisa muncul orang seperti kamu? Orang brengsek seperti kamu ini. Kakek, anak ini bernama Yang Si. Dia adalah anakku dengan Shiwan. Aha. Kakek, saya adalah Fu Shiwan, si brengsek dari keluarga Fu itu. Kamu ini perempuan? Kakek, kamu baik-baik saja? Anak-anak baik, hari ini kalian datang terburu-buru. Kakek tidak punya apa-apa yang layak diberikan. Giok ini adalah mas kawin nenekmu dulu. Sudah diwariskan 3 generasi, hari ini, kakek berikan ini sebagai hadiah perkenalan. Ini. Shiwan, kalau si brengsek ini berani memperlakukanmu tidak baik, kamu datang saja ke kakek yang akan menghajarnya untukmu. Terima kasih, kakek. Kamu, rawat baik-baik ibu dan anak ini, kalau ku ketahui kamu menganiaya mereka, hukum keluarga akan menantimu. Kakek mau kemana? Tentu saja pergi melamar untuk kamu ini. Cepat siapkan kuda dan hadiah tebal. Bawa juga sepasang giok rui dari gudangku, aku akan melamar ke keluarga Fu. Hahaha. Zhou Zixu, kenapa kamu cuma diam? Cepat buka kerudung pengantinnya. Aku hampir mati sesak. Awan? Aku benar-benar takut malam ini hanya mimpi. Sakit? Kalau sakit, berarti bukan mimpi. Fu Shiwan, kamu ini benar-benar. Zhou Zixu. Malam pengantin sangat berharga. Kalau kamu terus tertawa, langit akan segera terang. Zhou Zixu, kali ini aku yang di atas. Siap, Nyonya. Rapat pagi hari ini. Ada yang hendak dilaporkan? Paduka, hamba ada yang hendak dilaporkan. Mengenai pembangunan sekolah perempuan di berbagai prefektur barat daya, Kementerian Ritus telah menyusun rancangannya. Mohon Paduka berkenan melihat. Disetujui.
Kementerian Ritus bersama Kementerian Keuangan segera laksanakan. Menteri Fu. Periode 5 tahun ini telah berakhir, tampaknya topi jabatanmu bisa dipakai beberapa tahun lagi. Terima kasih, Paduka. Tertawa apa? Zhou Zixu. Lihat, setiap jalan pasti akan ada yang melaluinya. Semakin banyak yang melaluinya, maka itu akan menjadi jalan raya yang lebar. Zaman ini sungguh baik. Kini pemerintahan sudah stabil, Awan. Apakah kamu harus menyisihkan waktu untuk menemaniku? Baik. Besok libur. Aku akan menemanimu dan Sier naik gunung untuk piknik, bagaimana? Asalkan kamu yang menemani, kemana saja baik.